kasih gua apa namanya semacam pencerahan terkait apa yang lo kerjakan di Istana Presiden nih. Bapak cara ngomongnya udah kayak mewakili pemerintah sekali, Pak. Waduh, gue juga nggak lupa nanya tuh. Lupa nanya ya. Oke. Gue udah lama Petra, banget. boleh lah jalin silaturahmi ya kan. Kagak ada bro, kagak ada kontaknya bro. Ya udah ntar gue kirim kalau butuh. Siapa tahu perlu diundang juga nih ke acaranya. Ini nih, acaranya Bung Petra nih. Ya, tapi biar, kan, iya benar, biar tahu juga. Iya benar-benar. Gimana sih penyiapan rapat? Oke, seberapa sering lo ketemu presiden bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara ODP, obrolan dengan pekerja. Seperti biasa kita akan mengundang bintang tamu yang luar biasa. Karena malam ini kita akan menghubungi salah satu karyawan atau rekan gua yang bekerja di Istana Presiden. Nah, ini menarik nih. Apa yang beliau kerjakan di sana? Apa keseharian beliau dan semuanya? Kita akan ulik. Oke, kita hubungi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Petra, apa kabar? Alhamdulillah. Bung Febriansyah Sulaiman. Udah lama nggak jumpa ya? Yes, betul. Jadi Bung Febri ini adalah rekan gua satu perjuangan dulu di diploma IPB dan sekarang sudah karirnya itu luar biasa. Udah lama kita nggak ketemu ya bro ya? Oh, udah lama banget. Terakhir ketemu kuliah kan? Sekarang kuliah. Udah tahun berapa nih? Terakhir ketemu 2013. Berarti udah 7 tahun kita nggak ketemu nih. Buset, kemana aja? Gue pikir lu udah balik ke Padang. Enggak, gue sekarang berada di Kota Kembang, Bandung. Apa nih kesibukan sekarang nih? Sekarang kesibukannya di rumah aja sesuai anjuran pemerintah. Oke, di rumah aja ya. Jadi di rumah aja, main sama anak, main sama keluarga. Nah ini menarik nih. Gue mungkin belum tahu ya, maksudnya gue belum tahu lo nikahnya kapan, lo tahu beranaknya kapan. Pengen tahu dong gue, kapan lo kok tiba-tiba udah punya anak aja, kok nggak ada kabar nih ke Bandung nih, kenapa nih? Nah inilah saking sibuknya Bung Petra ya kan, jadi nggak tahu kabar temen-temennya nih. Iya enggak. Iya kan? Ya. Gue juga mohon maaf sebelumnya, kayaknya gue hilang kontak lu dah. Iya. Instagram juga nggak ada ya kan. Oke. Kan baru akhir-akhir ini aja kita temenan di Instagram ya. Iya betul. Sebelumnya mungkin baru bisa kontak handphone. Gua sih dari dulu kontak gua masih sama, nggak berubah. Iya. Kalau gua berubah emang. Nah itu dia masalahnya. Kita yang suka berubah-berubah ini nih yang susah nih ya kan. Iya kan, kalau yang dulu masih yang lama, sekarang orangnya udah berubah gua. Jadi nomor handphone itu ngikuti perkembangan ini ya. Iya, betul relationship sekali. Ya yes, kan? Good. Betul. Oke, menikah kapan, Bro? Oke, gua menikah 2 tahun lalu berarti 2018. 2018, berarti duluan gua 2017. Oktober 2018. Oh, duluan lu dong. Iya, gua November 2017. Sama orang mana, Pet? Jadi gue yang ditanya, sama orang Bandung. Oke. Berarti nggak sia-sia lah ya merantau jauh-jauh ke Bandung, kerja di Bandung, ya udah dapat orang Bandung ya. Yes. Kalau lo masih orang yang sama ya, pacaran zaman kuliah ya? Enggak lah. Oh enggak. Gua sama kayak lu gua. Orang mana isinya? Orang Bogor. Teman kuliah kita bukan? Bukan. Teman kerja? Bukan juga. Ketemu di mana? Itulah namanya jodoh ya kan. Jodoh, iya. Ketemunya nggak tentu ya. Nggak tentu. Nggak tahu tiba-tiba ketemu aja ya kan. Ternyata jodoh, ya udah. Akhirnya punya anak dari beliau. Kan 2018 ya kan. Iya. 2018 gua menikah 2019.
eh, Lahir anak pertama gitu. dikaruniai seorang putri. Putri, alhamdulillah. Sekarang usianya udah mau 9 bulan. Gokil. Tanggal 5 nanti 9 bulan. Yes. Jadi itulah sehari-hari gua. Oke. COVID-19 ini banyak hikmahnya, Bo. Apa tuh? Ya, karena kita jadi disuruh di rumah aja, jadi kita lebih banyak waktu buat keluarga, Oke, ya kan? iya. Yang selama ini kita pergi Iya. pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, Oke. anak udah tidur sampai rumah, ya kan? Sekarang lebih banyak waktu buat mereka. Oke. Terus kita jadi lebih ada waktu buat olahraga, ya kan? Keren. Iya, biasanya pernah nggak sempet olahraga, gimana coba? Iya. Pergi subuh, pulang udah malam sampai rumah. Bener. Banyak hikmahnya ya bro ya? Banyak hikmahnya. Jadi jangan merasa mengeluh juga ya. Mengeluh, iya. Bosen di rumah aja. Sebenarnya banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah, ya kan? Kerja sekarang bisa dari rumah. Iya, ya kan? Betul. Bapak cara ngomongnya udah kayak mewakili pemerintah sekali, Pak. Jadi ngomong-ngomong nih, ini anak sumber gua ini sengaja gua undang karena beliau ini kerja di Istana Presiden Republik Indonesia. Ini menarik nih. Pep, kasih gua semacam pencerahan terkait apa yang lo kerjakan di Istana Presiden nih. Enggak lah, kalau Istana Presiden terlalu bombastis kayaknya. Gua kerja itu di salah satu kementerian. Kementerian apa tuh? Kementerian Sekretariat Negara. Kebetulan gitu? Kementerian Sekretariat Negara ini bersentuhan langsung dengan Istana Presiden, ya kan? Gitu. Jadi kalau ditanya gue kerja di mana, gue pasti jawab gue kerja di Kementerian Sekretariat Negara. Tapi kantornya? Karena gue secara struktural gue berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Tapi kantornya? Kantornya di Kementerian Sekretariat Negara. Bukan di Istana Presiden? Istana Presiden punyanya Presiden. Kagak. Iya maksudnya di lingkungan istana. Betul nggak? Kalau ya, jadi komplek Kementerian Sekretariat Negara itu satu pagar memang keliling, ya kan, sama Istana Presiden, ya kan, yang di Jakarta, ya kan. Nah, kita bisa aja masuk keluar masuk sana karena kan kita pegawai, ya kan. Ya. Jadi ketika kita memang ada tugas di istana, ya udah kita bertugas di dalam istana gitu. Tapi ketika tidak ada, ya kita berkantor di kantor kita gitu. Iya. Paham gua sekarang. Ini pencerahan juga buat gua. Berarti Bapak sering foto di dalam istana itu emang lagi bekerja mewakili dari Mensesnek ya? Bukan mewakili Mensesnek, kita kan bertugas itu ada bagian-bagiannya, ya kan? Ada bagian-bagiannya. Ketika kita ditugaskan, lo harus dinas di dalam, ya kan? Ya udah, kita ikut bertugas di dalam istana gitu. Sesuai perintah pimpinan kita. Tapi tepatnya lo bagian apa, Bro? Di situ, Bro? Gue di administrasi, Bro. Administrasi yang tugasnya? Iya. Yang tugasnya mengurusi surat menyurat keluar masuk gitu. Jadi emang secara administratif di kementerian itu dikelola oleh seorang Febriansah Sulaiman ya, maksudnya salah satunya Febriansah Sulaiman di sana ya. Jadi gue jelasin nih ya, biar nggak salah paham. Jadi Kementerian Sekretariat Negara itu banyak unit satuan organisasinya di dalamnya. Nah, ada yang namanya Sekretariat Presiden.
di dalam Kementerian Sekretariat Negara itu ya kan. Oke. Terus ada lagi Sekretariat Wakil Presiden. Oke. Ada lagi Sekretariat Militer Presiden. Oke. Terus tuh ada lagi Sekretariat Kementerian, ada lagi kedeputian ya kan, yang mengurusi aparatur atau pejabat negara ya kan. Oke. Gitu Om. Nah gua itu di salah satu satuan organisasi itu. Gue di Sekretariat Presiden. Nah, Sekretariat Presiden ini punya tugas itu mengurusi segala administrasi maupun teknis. Jadi memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden beserta pendamping. Jadi kalau sekarang kan presidennya laki-laki, berarti masuk ibu negara, berarti istri ya kan, istri dari seorang presiden. Kita memberikan dukungan teknis dan administrasi. Di situ apa aja? Jadi di Sekretariat Presiden itu kita sama sekali tidak mengurusi hal-hal substantif, substansi pemerintahan. Kita bekerja secara teknis ya kan. Kemudian administrasi ya kan, administrasi itu banyak, misalnya perjalanan dinas, presiden berangkat kemana ya kita mengurusi administrasinya ya kan. Nah gua di administrasi gitu. Berarti seorang Febriansyah Sulaiman nggak ngurusin rapat terbatasnya presiden, nggak ngurusin pertemuan dengan stakeholder, nggak ya berarti? Enggak. Boleh gue bocorin nggak sedikit nih? Kalau yang ngurusin itu kayaknya Bang Petra kenal. Siapa? Siapa yang ngurusin? Yang ngurusin itu adalah orang yang ada di masa lalunya Bung Petra. Buset. Wow, keren. Serius. Iya. Serius. Jadi ternyata ya udah nggak apa-apa, ini ngobrol ya, kilas balik ya kan, bukan berarti gimana-gimana. Gue ketemu, gue sebut merek nggak apa-apa? Jangan deh, jangan ya? Jangan. Iya, gue ketemu Miss N, ya kan? Itu pada saat gue tes di Setnek. Pada saat itu gue lagi mau interview ya kan, di sana kan. Tiba-tiba gue keluar dari gedung, gue ketemu, kok ada di sini? Ya. Ternyata dia kerja di situ. Ternyata dia udah masuk 1 tahun lebih awal daripada gua kan. Ya udah akhirnya ketemu nggak lama, ya udah semoga masuk. Ternyata bener sekarang. Alhamdulillah gua masuk kan. Satu kantor sama dia. Beda. Jadi dia di Sekretariat Kabinet. Kalau Sekretariat Kabinet beda lagi sama Kementerian Sekretariat Negara. Nah, Sekretariat Kabinet itu mengurusi rapat terbatasnya presiden, sidang kabinet dan lain-lain lah. Dia urusan substansi, beda sama kita. Oke. Tapi kantornya masih satu kompleks, hanya beda gedung aja. Oh berarti sering ketemu tuh sama teman gua masa lalu gua? Ya lumayan sering ketemu. Lumayan sering ketemu ya. Kalau lagi ada kegiatan. Iya. Kok gua nggak tahu ya? Keren juga tuh. Itulah saking sibuknya Bung Petra di Bandung ya kan. Udah keasikan sama suasana kota kembang jadi lupa ya kan yang ada di Jakarta, yang ada di juga, yang di Padang lupa nggak tuh? Yang di Padang nggak juga sih, maksudnya di sini udah kayak berbaur aja udah. Oke, gue balik lagi masalah ini nih, masalah suatu pekerjaan ya sekarang nih ya. Kalau misalkan kondisi yang saat ini yang kita banyak di rumah, yang kerja di rumah, semua aktivitas di rumah, ada yang berubah nggak dari proses atau alur kerja lo sekarang bro? Ya, pastinya sih sedikit banyak berpengaruh ya terhadap proses kerja kita sehari-hari yang tadinya kita ketemu langsung, koordinasi secara langsung ya kan. Sekarang kita harus berjarak gitu. Kita harus lakukan semuanya secara virtual. Sebenarnya situasi seperti sekarang ini sih menurut gua membuat kita itu punya budaya kerja baru.
Oke. Ya kan? Ya. Jadi tidak ada lagi istilah kita nggak bisa kerja kalau kita nggak masuk kantor, ya kan? Sebenarnya banyak kantor yang udah melakukan sistem kerja yang dilakukan dari rumah. Ya. Itu sebenarnya bisa juga diterapkan ternyata di dunia pemerintahan ya. Seperti contohnya di tempat gua. Di tempat gua tuh sebenarnya banyak pekerjaan yang memang bisa diselesaikan dari rumah. Apalagi kayak sekarang misal kita harus berkoordinasi, komunikasi, semuanya kan bisa by phone, by WhatsApp, ya kan. Selain itu sekarang malah ada dukungan melalui video conference, ya kan. Semuanya bisa kita lakukan dari rumah. Cuman memang ketika kita harus ada kegiatan, ya kan, karena kan di kantor kita memberikan dukungan teknis juga buat kegiatan-kegiatan presiden, ya kan, di istana. Nah, ketika itu ada dan kita harus bertugas langsung, ya kita harus datang mau tidak mau, tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan yang kan oleh WHO dan Kemenkes kan. Contohnya aja kayak beberapa waktu lalu kan ada pelantikan wakil gubernur DKI Jakarta di istana. Nah, bagi yang dapat bertugas langsung ke sana, ya kan, ya dia mau nggak mau harus datang, nggak bisa dong lewat video conference kan. Jadi tetap datang, ya kan. Tapi standar-standar yang harus dipenuhi tetap dipenuhi, tapi disederhanakan dan diminimalisir, ya kan. Karena kita tetap mematuhi dan mengikuti aturan protokol kesehatan yang udah ditetapkan. Jadi kayak undangan yang tadinya penuh, misal 200-300 orang, ya kan, ada di dalam gedung itu. Bisa dilihat sendiri kemarin di TV paling cuma 4 orang, ya kan, dan itu pun berjarak, semua pakai masker, ya kan. Gitu. Oke, seberapa sering lo ketemu presiden, bro? Nah, itu aja enak kalau kayak gitu nanya. Seberapa sering? Nggak sering sih. Kita itu bisa dibilang jarang juga ketemu, walaupun kita kerja di dalam situ atau di lingkungan situ lah ya, di kompleks itu, ya kan. Kita juga nggak bisa ketemu tiap hari, nggak bisa ketemu. Bahkan sebulan, gue dari semenjak COVID sampai sekarang gue belum pernah ketemu tuh artinya bukan bertemu tatap muka komunikasi dua arah ya, tapi melihat secara langsung beliau, ya kan. Gue nggak, tapi gue sama aja kayak kalian, ya kan, kayak yang lain lah, gue ngelihatnya hanya dari media, ya kan, gitu. Walaupun kita kerja di dalam situ. Bahkan ada loh teman-teman yang memang dalam jangka waktu yang lama, ya karena memang putaran dinasnya lama, ya kan, akhirnya dia nggak pernah bisa ketemu itu ya. Sekali lagi gue tegaskan bahwa bertemu istilah gue ini bukan bertemu, berkomunikasi dua arah ya, karena kita kan ada leveling, ya kan. Tidak mungkin seorang staff kayak gue kan masih staff nih di sana bisa berkomunikasi langsung dengan Bapak Presiden, nggak mungkin juga, ya kan. Walaupun memang maksudnya bisa saja mungkin, ya kan, kalau kita ditanya kan kita harus jawab gitu, ya kan, kalau kita ketemu. Berarti kalau misalkan ditanya orang, kalau dari Kementerian Mensesnek ini tidak benar-benar tidak selalu berhubungan, tidak selalu berada di Istana Presiden, itu betul berarti ya? Iya, betul. Karena kan tidak semua orang yang langsung bersentuhan, ya kan. Jadi kalau yang bersentuhan langsung itu kan kayak pas pampres dia udah pasti tiap hari, ya kan. Terus protokol, ya kan, mungkin kalau ada acara dia pasti ketemu, ya kan. Gitu. Nah, jadi ada bagian-bagiannya, Om. Nggak semua orang kerja di istana, kerja di Setnek. Paham. Jadi selalu diasumsikan
enak nih ketemu presiden setiap hari, enggak. Kita enggak juga ya. Tahu diri ya kan, kita tahu diri lah. Tahu diri kita siapa ya kan, maksudnya hanya orang-orang yang berkepentingan langsung lah istilahnya ya kan, berkepentingan langsung, dan memang itu tugasnya dia. Nggak mungkin kan seorang staf persuratan ya kan, akan bertemu setiap hari dengan presiden, nggak mungkin ya kan, karena dia juga tidak punya kepentingan langsung untuk bertemu ya kan. Beda dengan protokol, dengan security, orang pelayanan jamuan itu ada di sekretariat presiden juga. Jadi pramusaji ya kan, itu kan hampir mereka ketemu yang touch langsung ya kan sama beliau kan, maksudnya pasti nggak langsung berinteraksi, tapi pasti ada di dalam wadah yang sama gitu, yang real ya kan. Gitu. Oke, bro, sekarang gue mau refleksi sedikit nih. Lo sejauh mana, berapa sering lo ketemu dengan mantan gue di sana, bro? Nah, ini menarik. Ini aja lah, gue cari aman aja lah, gue udah nanti dicari gue ntar sama sama tim sus. Ya lumayan sering sih, lumayan sering, iya, sering. Apalagi kalau lagi ada rapat kabinet ya kan, karena kan dia pasti selalu ada itu ya kan. Tapi semenjak COVID ini gue belum pernah ketemu nih, karena kan rapat kabinet juga nggak dilakukan secara langsung kan, lewat virtual semua sekarang. Virtual gitu. Jadi gue udah lama nggak ketemu semenjak zaman COVID ini. Udah nikah belum dia, bro? Waduh, gue juga lupa nanya tuh. Lupa nanya ya. Oke. Gue udah lama banget. Boleh lah jalin silaturahmi ya kan. Kagak ada, bro. Kagak ada kontaknya, bro. Ya udah ntar gue kirim kalau butuh. Siapa tahu perlu diundang juga nih ke acaranya. Ini nih, acaranya Bung Petra nih. Ya, tapi kan benar, biar tahu juga tentang benar. Gimana sih penyiapan rapat kabinet. Iya. Menarik, soalnya menarik. Tapi mungkin gini, bro. Kayaknya dulu gue pernah melihat postingan lo bahwa sebelum di Kementerian Sekretaris Negara, lo kayaknya kerja dulu di perusahaan lain ya, benar nggak? Iya betul. Nah, kerja di mana, bro, dulu, bro? Jadi kita itu 2013 ya. 2013 kita lulus ya. 2013 lulus ya kan. Nah, alhamdulillah kan waktu itu begitu lulus gue dapat tempat tuh di bank lah, di salah satu bank swasta ya kan. Di Jakarta? Di Bogor. Oh, Bogor. Oke. Terus? Ya, karena kan waktu itu masih kos di Bogor tuh gue. Oke. Begitu kita lulus kan 2013, pokoknya begitu kita lulus gue masih kerja di Bogor 1 bulan ya kan. 1 bulan? Kerjanya 1 bulan doang? Hanya 1 bulan, karena gue selama kerja itu di tengah-tengah gue kerja itu masih training sih, hitungannya masih training, belum aktif kerja ya kan. Masih statusnya masih training. Nah, di dalam kegiatan training itu tengah-tengah ada info kan dari teman-teman waktu itu. Ada si Adit kasih tahu kalau nggak salah. Kasih tahu, ada tes nih, mau ikut nggak di TV, salah satu stasiun TV swasta. Gue sebut merek aja, di Antv ya kan. Di Antv. Terus gue tes dan akhirnya alhamdulillah gue masuk sana. Nah, di sana gue kerja sebagai tim produksi lah di salah satu programnya Antv. Kemudian berapa tahun di sana, bro? Sampai 2015 kalau nggak salah. 2015 awal. 2 tahun lah ya, kurang lebih 2 tahun. Ya, 2 tahun. Terus? Nah, begitu gua 2015 itu kan ada tes ya. Tes di? Tes CPNS di Kementerian Sekretaris. Tes CPNS. Nah, ini menarik nih, bro. Iya, kenapa tuh? Kita tes PNS ini, bro. Jadi gue itu di Jakarta kan gue satu kos sama si Adit
Sukabumi kan? Dari Ya. Aditya Saputra. Ya. Terus? Satu kos sama si Adit di Jakarta. Kita sama-sama diterima kan di Antv, kerja bareng di Antv. Nah, dia yang ngasih tahu gua. Gimana? Ada tes PNS. Pep katanya. Mau ikut nggak nih, ada tes CPNS lo katanya. Ya. Gua pada saat itu gua nggak begitu antusias kan. Enggak kata gua kan. Ya. Karena pemikiran gue pasti banyak yang harus diurusi nih, harus nyiapin berkas itu ya kan. Sementara gue kan tempat asal jauh di Sumsel ya kan. Sementara kan kalau si Adit deket, dia Sukabumi, bisa pulang pergi ambil berkas kalau ada yang kurang. Pemikiran gue udah sampai situ aja. Udahlah lu aja. Terus hari berikutnya dia tanya lagi tuh. Pas lagi libur kan di kosan, Pep, lu nggak mau ikut nih beneran katanya. Hari ini terakhir lu katanya. Serius kata gue. Iya serius katanya. Coba. Ya udah akhirnya gue mau tuh ngeliat ya kan. Coba gue lihat deh ada apa aja sih yang buka ya kan. Gue lihat lah. Waduh banyak banget ternyata yang buka kan. Semua kementerian buka sampai Pemda buka. Gue lihat. Komunikasi, kita kan komunikasi nih. Kira-kira komunikasi di mana nih yang ada nih? Cocoknya kemana gitu ya? Dia ikut di Kementerian Perhubungan kalau nggak salah waktu itu. Terus gue coba lihat lagi Kementerian Perhubungan itu ternyata yang diterima cuma 2 apa 1 orang gitu. Masya Allah kata gue. Buset, banyak banget ya. Kalau masuk, waduh udah nasib banget lah kata gue. Terus? Ya udah. Akhirnya gue cari lah yang mana nggak ada yang banyak kan, dikit apa nih yang diterima kata gue. Iya. Terus coba deh gue cari lagi kan. Akhirnya ketemu lah di Kemensetnek itu kan. Kemensetnek itu ternyata yang diterima tuh ada kurang lebih 8 waktu itu. 8 orang? Banyak dari punyanya. Iya 8 orang dari lebih banyak dari punyanya si Adit lah ya. Adit komunikasi. Iya benar. Di perhubungan dia cuma 2 orang kalau nggak salah. 2 orang, terus gue setnek 8 ya kan komunikasi. Itu untuk komunikasi D3 ya kan kita. Gue tanya apa aja persyaratannya. Ternyata pas gue lihat, ternyata gampang banget persyaratannya. Hanya upload ijazah, transkrip ya kan, isi formulir, selesai ya kan, tinggal tunggu pengumuman baru administrasi. Ya udah gue ikutin, akhirnya gue daftar lah tuh di hari terakhir. Gitu. Nah, begitu daftar jebret lolos 1 bulan apa ya kalau nggak salah gua nunggu, lolos tuh alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah 1 bulan lolos. Terus nah begitu pengumuman lolos, waktu itu gua lagi di dinas liputan di Sumatera Utara waktu itu kan. Nah terus gimana lolos itu ternyata kan harus verifikasi berkas selama kalau nggak salah 3 hari apa 1 minggu, gue lupa. Jadi verifikasi itu ternyata sesuai abjad nama. Nah ini juga menurut gue ini rezeki gue juga nih ya kan. Rezeki kenapa nama gue tuh huruf awalnya P ya kan. Baru di situ tuh gue merasa ternyata P ini ada berkahnya nih. Kenapa bukan F ya kan? Benar. Kenapa P? Kenapa nggak F ya kan gitu? Bener aja. Gua di Sumatera Utara itu hari Senin, Selasa, Rabu. Terus coba sementara verifikasi berkas itu udah mulai dari Senin sampai Jumat kalau nggak salah. Nah, nggak kebayang kalau nama gua itu F. Pasti udah dipanggil dulu nih. Pasti gue dapatnya di hari Senin atau Selasa ya kan. Mikirnya pada saat itu kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya pas gue lihat nama gue kan P. Dapatnya jadwal gue di hari Kamis. Jadi gue baru pulang ke Jakarta itu hari Rabu malam sampai kosan tuh hari. Dini hari, Kamis dini hari. Jadi gue bangun pagi langsung ke Pusdiklat Kemensetnek untuk verifikasi berkas tuh.
Itu yang menarik menurut itu, gua. Iya, menarik sekali soalnya itu kayaknya rezeki banget gitu loh ya. Iya. Coba kalau misalkan namanya Febriansah, ya benar kata lu, langsung mungkin udah lewat. Tapi kenapa pasti gue juga. Iya. Waktu itu karena gue udah kerja juga kan pada saat itu, jadi gue nggak ada yang antusias. Gue harus banget banget, nggak juga, nothing tulus aja ya kan. Kalau seandainya gue bisa memungkinkan ya gue ikutin pada saat itu. Tapi ternyata ya Allah menurut gue memberikan jalan nih ya kan, memberikan kesempatan lebih gitu loh buat gue ternyata. Udah gue ambil dan gue ikutin sampai akhir ya kan. Dan akhirnya gue diterima. Dari 8 orang itu salah satu nama lo ya? Nama gue. Keren. Nah, ada sebenarnya ada juga gue temen satu perjuangan tuh si Rahma Tiara. Bininya si Nurman sekarang. Nurman ya. Iya. Itu kita 24 orang masih bareng loh, itu 24 orang gitu. Oke. Interview. Terus? Kan diterimanya itu 8 orang kan. Dia kelipatan 3 dari, jadi yang masuk interview itu adalah kelipatan 3 dari jumlah yang diterima. Oke. Dan dia gugur di 24 orang itu. Dia setelah gugur, gue sedih sih emang. Iya. Dia gugur, gue sedih. Kenapa emang? Dan yang gue nggak tahu harus ngomong apa. Waktu itu gue kan pengumumannya itu malam tahun baru kalau nggak salah. Oke. Tanggal 31 Desember. Iya. Terus? Tanggal 31 Desember pengumumannya itu. Itu pengumuman akhir. Gitu kan. Pengumuman akhir bukan? Iya, pengumuman akhir. Oke. Pengumuman akhir. Terus? Pengumuman akhir. Gue lagi jalan-jalan lah, liburan akhir tahun waktu itu sama teman-teman di Antv kan. Oke. Terus di jalan gue dapet SMS, waktu itu masih SMS ya. Oh ya, SMS. Belum ada WA kayaknya. Belum ada WA. Gue dapet SMS tuh dari si Tiara. Apa? SMS-nya singkat banget. Apa? Pep, udah pengumuman, lo lulus, gua enggak. Coba kalau lo jadi gua pada saat itu, lo coba mau berekspresi si Tiara kayak gimana coba? Iya. sedih lah gua. Mau teriak bahagia, tapi satu sisi teman kita nggak lulus. Nah, waduh. Iya, itu dia. Jadi kita ada dua perasaan pada saat itu yang bersamaan gitu loh. Di satu sisi kita dikasih tahu ya kan. Iya. Kita lulus, kita happy banget kan lulus kan. Iya. Gak nyangka gitu kan, bahagia. Di satu sisi teman kita nih, teman satu perjuangan dari kuliah juga. Iya. Sampai kemarin interview masih bareng. Iya benar. Aduh gitu. Itu luar biasa gitu. ya. Jadi gue mau balas itu, Iya, mau balas gimana? Alhamdulillah gak enak. Lupa tuh gue balasnya gimana waktu itu. Iya, alhamdulillah ya Allah gak enak. Orang dia gak lulus. Terus kalau bilangnya sabar ya, gak enak juga. Kita juga bahagia. Bingung ya. Dilema ya. Betul. Iya. Keren juga cerita lu gitu, kan. Akhirnya udah lulus. Ya gue jalani sampai sekarang ya kan. Berapa tahun nih sekarang nih? Udah berapa tahun? Sekarang berarti 4 tahun gak ya? 4 tahun lebih. Nah. Statusnya PNS berarti ya sekarang ya? Ya, statusnya PNS. Jadi waktu itu begitu masuk belum PNS. Berapa tahun dulu CPNS-nya? CPNS itu masih 1 tahun. 1 tahun, oke. 1 tahun CPNS, kemudian dilantik jadi PNS ya tahun berikutnya. Oke, berarti sekarang statusnya seorang brother gua di zaman kuliah udah PNS di Kementerian Sekretaris Negara ya. Sekretariat Negara. Salah juga tuh nomenklaturnya gue kasih tahu lagi nih. Kementerian Sekretariat Negara. Kementerian Sekretariat Negara. Kemensesnek. Dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara. Pak Pratikno bukan? Ya betul. Iya. Biar nggak salah nih Bung Petra. Iya. Oke. Paham. Gue kayaknya banyak belajar dari seorang PNS dari Kemensesnek. Nah, bener gak? Salah juga.
Jadi singkatnya tanya. Kalau sekretariat itu disingkatnya jadi SET, bukan SES. SES. Kemensetnek. Kemensetnek. Oh, Kemensetnek ya. Kalau teman gua dia Setkap. Sekretariat kabinet. Oh, Setnet, Setnek dan Setkap. Oh, lo kenal Santi nggak di Setnek? Santi. Kenal nggak lo? Enggak kayaknya. Enggak ya. Itu banyak banget bro orang di Setnek itu. Iya. Itu istri teman gua itu. Oh, di bagian apa dia? Di bagian apa ya? Ya pokoknya di Setnek juga lah. Pokoknya nggak tahu bagian apanya. Pokoknya di situ aja. Oke, penutup bro. Semalam ini menarik sekali. Gue banyak pencerahan dan banyak ilmu yang gue dapat dari cerita-cerita lo. Ini menarik sekali karena coba ilmunya? Banyak. Kalau gue ceritain tuh panjang, diulang dari awal. Tapi prinsipnya gini, apapun yang lo kerjain, apapun yang lo lakuin, ternyata semuanya itu berangkat dari suatu usaha perjuangan yang luar biasa dan nggak pernah hasil itu mengkhianati proses yang lo lalui gitu loh. Apapun itulah menurut gua, mau itu lo di Antv, mau lo itu kerja di manapun, sampai sekarang akhirnya ini mungkin itu adalah buah kerja lo dan akhirnya ini adalah buah manis dari semua perjuangan lo. Itu yang gue tangkap. Dan juga menurut gue gue juga bangga lah punya teman di zamannya kuliah dulu, sekarang sudah sampai dengan tahap saat ini ya. Siapa tahu nanti suatu saat gue melihat pemimpin Indonesia ini, salah satunya yaitu Febrian Sulaiman. Amin. Oke, termasuk Bang Petra juga lah. Amin. Gua mah khusus jaminan sosial aja yang gue urusin. Ya kita nggak tahu loh, jaminan sosial. Kalau lo bagus kan, siapa tahu lo dijangkat jadi menteri ya kan. Amin. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan dengan obrolan yang lebih menarik lagi. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat sharingnya. Ada quote terakhir dari lo nggak? Buat gue sih gini ya, karena kan kita sekarang lagi di tengah pandemi gini ya, gue sih berharap pandemi ini segera berakhir ya kan, biar kita bisa beraktivitas kembali normal. Walaupun banyak yang bilang katanya kita nggak bisa normal seperti sebelumnya wabah ini ada, tapi kita akan hidup dengan new normal katanya. Jadi dengan normal yang baru katanya ya kan. Oke. Ya gimana pun itu nanti terjadi, ya kita berharap kondisi ini bisa segera berlalu ya kan. Amin. Jadi gue mungkin lewat sini juga gue pengen ngajak kita buat sama-sama buat atasi lah ini bareng-bareng. Ya. Cepat kelar. Kita semua nggak bisa bertumpu atau mengandalkan sepenuhnya buat pemerintah menyelesaikan ini. Gua rasa pemerintah nggak akan sanggup untuk menyelesaikan semua ini tanpa ada dukungan dari atau partisipasi dari kita masyarakat ya kan. Ya. Sebenarnya garda terdepan seperti yang udah banyak disampaikan ahli, pakar-pakar menyampaikan ya, garda terdepan untuk memutus rantai COVID-19 ini ya kita sendiri ya kan, masyarakat. Betul. Kalau masyarakatnya nggak disiplin ya kan, ya, masih tetap berkerumun, cuek ya kan, nggak pakai masker, nggak jaga jarak, ya kita nggak akan kelar-kelar, pasti selalu ada yang tertular lagi ya kan, dan akhirnya nggak selesai dan dampaknya akan semakin besar. Iya, betul. Jadi semoga kita semua bisa disiplin ya kan, dengan aturan-aturan yang sudah dihimbau, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Bukan apa-apa itu buat kita sendiri, buat keluarga kita dan buat orang-orang yang kita sayang. Luar biasa. Itu sih. Luar biasa apalagi sekali. Ini di bulan Ramadan ya kan. Iya. Semoga kita bisa banyak mengambil hikmah lah dari pandemi ini. Gitu Bung Petra. Siap.
Makasih banget loh gua diundang ke acaranya Bu Petra nih. Semoga acara ini nanti bisa jadi acara yang sukses. Amin. Kalah sama podcastnya Deddy Corbuzier. Amin. Makasih banyak Bro Pep. Viewersnya bisa jutaan. Amin. Ya, terima kasih banyak doanya dan juga terima kasih banyak pencerahan malam ini, dan sorry banget mengganggu kesibukan lo dengan keluarga. Gua undang ke ke konten gua ya nggak ada lain maksud dan tujuan kalau bukan silaturahmi, berbagi pengalaman, berbagi cerita, bukan maksud untuk memojokkan sana sini, enggak. Tapi inilah konten gua, obrolan dengan pekerja, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Kalau bukan gua, minimal orang yang melihat video ini. Thank you Febriansyah Sulaiman. Nanti videonya akan gue rancang dulu menarik mungkin, gue kirim ke lo, nanti kalau udah di-approve gue baru tayangkan, oke? Siap? Oke, mantap. Mantap. Siap. Sampai ketemu lagi, salam buat keluarga dan juga salam buat teman gue yang di sana ya. Salam juga kan, ya kan harus salam, silaturahmi. Bilang gue nyampaikan salam dan mengundang untuk acara gue, bilang gitu ya. Oke, bro. Oke. Thank you buat malam ini, thank you buat sharingnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.